Kita mau memiliki apa? Semangat yang baru. Nah, kita harus memiliki semangat yang baru di tahun yang baru ini. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semua. Kita akan belajar satu yel-yel sebelum kita memuji Tuhan. Apa itu Kak Kesya? Yel-yelnya? Kakak ajarin dulu ya. Yel-yel itu semangat baru. Semangat baru. Semangat baru. Semangat. Yes, yes, yes. Semangat. Bisa Kak Kesya? Bisa. Ayo kita semua sama-sama ya. Semangat baru. Semangat. Yes, yes, yes. Semangat. Yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita adik-adik lipat tangannya. Kita mau berdoa dulu. Oke? Lipat tangan, tutup mata, nggak ada yang ngobrol sendiri lagi. Kita akan berdoa. Ikuti Karice berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, di tahun yang baru ini, kami mau lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Kami mau melompat, kami mau menari untuk Tuhan. Tuhan datang, Tuhan hadir di tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kak Kesya, siap memuji Tuhan? Siap. Adik-adik yang di rumah siap memuji Tuhan? Siap. Oke, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah ada di tengah kita. Haleluya. Kakak percaya pasti adik-adik masih semangat. Tapi kok di sini mukanya Karice kayak lemes-lemes gitu ya? Karice masih semangat memuji Tuhan? Semangat! Yes, semangat! Kita sama-sama memuji Tuhan. Sungai sukacitamu. Haleluya! Sungai sukacitamu mengalir dari
Adik-adik silakan duduk. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku ingin dengar cerita. Tentang kemuliaan Allah, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikut kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik, gimana hari ini? Kalian pasti bersuka cita. Wah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Yesus dengan semangat yang baru. Wah, Tante senang loh hari ini di tahun 2021. Kita harus lebih semangat lagi mengikuti Yesus. Mari kita buka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Ayo dibuka Alkitabnya. Amsal 18 ayat yang ke-14. Baca yang keras ya, sama-sama sama Tante ya. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah adik-adik,
tahun 2021 ini kita harus lebih semangat lagi mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus. Jangan merasa kita sedih atau apapun, tapi yang penting kita harus semangat bersama Yesus. Nah, adik-adik, dari tahun 2020 kita sudah dengar, malah dari tahun 2019 kita udah dengar tentang apa ya? Corona, tentang COVID. Wah, tahun 2020 tambah susah, Corona tambah merajalela. Nah, di awal tahun 2021 ini masih ada Corona, masih ada COVID. Tetapi ingat tadi di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, adik-adik, walaupun mau ada Corona, ada COVID, kita kena Corona, kita kena COVID. Tetapi kalau kita berjalan bersama Yesus, kita memiliki semangat yang baru. Wah, Corona itu kalah deh. COVID itu kalah. Mereka tidak akan berkutik deh. Kecil yang namanya COVID. Kecil yang namanya Corona. Karena kita memiliki Yesus yang besar. Nah, adik-adik, jangan takut. Kita harus punya semangat yang baru di dalam Tuhan. Nah, Tante punya gambar. Wah, gambarnya lucu. Tante suka. Nih, adik-adik kalau mau lihat ya, ini ada gambar Tuhan Yesus. Terus ada anak-anak, mereka berjalan bergandengan bersama-sama. Nah, itu yang menjadi rema dalam hati kita. Menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita berjalan bersama Yesus, bergandeng tangan bersama Yesus di tahun 2021 ini, kita akan memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan. Amin. Kita memiliki kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Jangan pernah adik-adik berjalan sendirian, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Bergandengan tangan bersama Yesus. Maka kita lihat gambar berikutnya. Wah, lihat senyumnya mereka. Mereka bersuka cita, mereka bergembira, mereka memiliki semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Demikian juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik ada dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama Yesus, bergandengan bersama Tuhan Yesus, adik-adik pun akan memiliki muka, wajah yang ceria, yang penuh dengan semangat. Jadi gak usah kecil hati, Corona kecil lah, apa sih itu Corona, COVID, apa sih itu? Kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, kita memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, mari adik-adik, tahun 2021 ini kita berjalan bersama Yesus dengan semangat yang baru. Ulang lagi ya, ulang ya. Jadi perkataan adik-adik terus ditaruh di dalam hati dengan sungguh-sungguh mengatakannya. Di tahun 2021 saya akan berjalan bersama Yesus dengan semangat yang baru. Ulang. Di tahun 2021 saya akan berjalan bersama Yesus dengan semangat yang baru. Sekali lagi, lebih banter, lebih keras, dengan sungguh-sungguh ya. Semuanya bangkit berdiri, kita mau bersama-sama. Ulang ya. 2, 3. Di tahun 2021 saya akan berjalan bersama Yesus dengan semangat yang baru. Ulang dengan apa? Semangat yang baru. Dengan apa? Semangat yang baru. Yeay! Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menaikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Mari kita menyanyi untuk Tuhan. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan ku dengar,
Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik semua diberkati, amin? Amin. Puji Tuhan. Sekarang di tahun yang baru kita akan memulai lagi dengan mengumpulkan tugas, mencatat tugas. Nah, kita tanya dulu sama Kak Rice. Kak Rice, gimana sih caranya mencatat tugas dan mengumpulkannya? Caranya, adik-adik tulis khotbah yang sudah adik-adik dengar, lalu difoto, jangan lupa dikirim ke WhatsApp pembina masing-masing, oke? Oke, adik-adik mengerti? Puji Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai jumpa di ibadah P-Kids yang akan seru lagi di ibadah yang selanjutnya minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! God bless you.